pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Betul sekali, ada dua kemungkinan. Pertama, yang bersangkutan itu bingung mau ditanamkan di mana, mau dibuang di mana, mau dikubur di mana. Ini tentu bukan hal yang mudah ya, mengingat yang bersangkutan juga bukan orang yang tinggal di situ, dia hanya kontrak di situ kelihatannya. Jadi pasangan ini berdua berjalan di pinggiran kali, tiba-tiba ada pelaku datang menyiramkan bensin. Setelah operasi saya tidak bisa jalan. Di mana hati nurani pihak rumah sakit dan dokter yang melaksanakan tindakan kepada saya, Pak? Penemuan jenazah termutilasi mengejutkan penduduk desa Lambang Sari, Tambun, Kabupaten Bekasi. Polisi menemukan kantong-kantong plastik hitam dalam 2 kontainer berisi potongan tubuh manusia pada 30 Desember 2022 di sebuah kamar kontrakan. Kalau kronologis awalnya, jadi ada anggota dari Polda menanyakan tentang orang hilang. Tapi info dari polisi katanya tinggalnya di sini. Terus datang memilih kontrakan, buka pintu, nggak taunya di dalam mungkin ada temuan itulah. Temuannya ya, apa? Diindikasikan ada mayat mutilasi gitu. Mengutip dari Kompas.com, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi memberikan pernyataan bahwa dari hasil kolaborasi antara kedokteran forensik Rumah Sakit Sukanto dan Laboratorium Forensik Polri mengindikasikan bahwa korban terkonfirmasi atas nama Angela Hindriati, 54 tahun. Hasil penyelidikan polisi mengarah pada kekasih korban. Polisi kemudian menangkap seorang terduga pelaku bernama Eki Listianto, berusia 34 tahun. Terduga pelaku selama ini dikenal sebagai kekasih korban. Polisi pun terus mendalami kasus ini. Dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Polisi memperkirakan korban dibunuh sekitar 1 tahun lalu. Perkiraan ini sesuai dengan pengakuan terduga pelaku. Kriminolog Universitas Indonesia mengungkap alasan pelaku tidak segera menghilangkan potongan jasad korban. Betul sekali, ada dua kemungkinan. Pertama, yang bersangkutan itu bingung mau ditanamkan di mana, mau dibuang di mana, mau dikubur di mana. Ini tentu bukan hal yang mudah ya, mengingat yang bersangkutan juga bukan orang yang tinggal di situ, dia hanya kontrak di situ kelihatannya. Kita harus mencari tempat yang lebih safe dari segi pemakaman jenazah tersebut. Yang pertama, yang kedua, tampaknya juga ada kesulitan dalam rangka pengangkutan. Ya, jadi bayangkan kalau jenazah itu 50 kilo saja, maka tentu perlu diangkut dengan kendaraan. Nah, ini yang kemudian nampaknya susah untuk dicari oleh yang bersangkutan. Tapi saya lebih menduga pada yang pertama, sehingga kemudian yang bersangkutan butuh waktu untuk kemudian memakamkan jenazah tersebut. Kisah asmara memang tak selalu indah. Sepasang kekasih ditemukan tewas di atas tempat tidur dengan tangan bergandengan di sebuah apartemen di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan pada 3 Januari 2023. Polisi menemukan surat di lokasi kejadian yang ditujukan kepada keluarga korban. Bisa sampaikan jenisnya adalah potas yang diduga digunakan untuk menghabisi ataupun mengakibatkan meninggalnya kedua orang tersebut. Dan juga atas permintaan pihak keluarga hal ini untuk tidak diusut tuntas karena ada permintaan juga. Polisi tidak menemukan bukti tindak kekerasan pada kedua korban. Kisah asmara berujung hilangnya nyawa juga menimpa sepasang kekasih yang sedang berjalan kaki di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Tadi
kurang lebih sekitar jam 19 di sekitar Kali Jelambar. Jadi pasangan ini berdua berjalan di pinggiran kali, tiba-tiba ada pelaku datang menyiramkan bensin ke salah satu korban. Karena mungkin karena terbakar, korban ini nyuburlah ke kali, sehingga tidak dapat diselamatkan, yang bantu warga yang dan salah satu korbannya yang perempuan sekarang dibawa ke rumah sakit. Polisi mengumpulkan keterangan melalui 5 orang saksi. Indikasi yang diperoleh, terduga pelaku adalah orang dekat dari korban perempuan. Keluarga korban meyakini pelaku pembakaran adalah mantan suami korban yang menurut adik korban diduga kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Mantan suaminya Sudah pasti. sudah pasti tanya dia posisinya bisa dia posisinya Itu emang lagi ada hubungan dengan ada hubungan gitu sama si korban itu ya. korban gitu Pisahnya udah berapa lama Bu sama? 3 bulanan aja KDRT gitu mungkin udah nggak kuat kan. Polisi pun berhasil menangkap terduga pelaku yang merupakan mantan suami korban di kawasan Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara. Jadi diduga pelaku ya, diduga pelaku sudah diamankan Polsek Metro Jaringan gabungan dari Polres maupun Polda tadi pagi jam 08 waktu Indonesia Barat di daerah Teluk Gong, Pejagalan. Pelaku waktu diamankan tidak ada perlawanan dan untuk sekarang masih dalam penyidikan. Kisah cinta dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi dengan pemahaman yang salah, cinta dapat saja membawa petaka. Cinta harus dipahami seutuhnya agar dapat melengkapi kehidupan dan kemanusiaan.